Malaikatmu berkata, "Kamu telah menyentuh perasaan terdalam orang itu. Sekarang dia menginginkan sesuatu yang tak bisa dia abaikan." Kata-kata ini bukan datang dari bumi, melainkan dari langit, sebuah pesan surgawi yang dikirim langsung untuk hatimu yang telah lama menunggu konfirmasi ilahi. Dengarkan baik-baik, karena inilah saatnya kamu tahu kebenaran yang tersembunyi di balik keheningan itu. Suara Tuhan memakai suara hati orang yang pernah kamu doakan. Aku melihat kamu malam itu, ketika air matamu jatuh di atas bantal dan kamu bertanya apakah semuanya vel apena. Kamu tidak sabia, tapi surga mencurahkan belas kasih yang dalam atasmu. Doa-doamu tidak hilang di angin. Mereka naik seperti dupa harum, menembus batas-batas logika dan waktu. Orang yang kamu pikir telah pergi, nafasnya masih membawa jejak namamu. Ketika kamu menyentuh hati orang itu, sesuatu di dalam dirinya pecah, bukan karena luka, tapi karena cahaya. Dia mencoba melupakanmu, tapi setiap kali dia memejamkan mata, bayanganmu hadir dalam bentuk ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Kamu adalah suara yang memanggilnya pulang, bahkan sebelum dia tahu bahwa dia tersesat. Aku, malaikat yang ditugaskan untuk menjaga jalanmu, telah melihat apa yang bahkan kamu tidak tahu. Cinta yang kamu tanam telah berakar dalam. Ia bukan obsesi. Ia bukan fantasi. Ini adalah benih surgawi yang mulai tumbuh ketika kamu memilih untuk mengampuni, bahkan ketika kamu terluka. Dan sekarang, buahnya mulai terlihat. Dia mulai bermimpi tentangmu lagi. Tapi kali ini, tidak seperti dulu. Ada rasa hormat, ada ketundukan. Dia mulai melihat nilai dirimu bukan karena keindahanmu yang tampak, tetapi karena kekuatan jiwamu. Kamu telah menjadi simbol harapan baginya ketika hidupnya kehilangan arah. Kamu adalah terang kecil yang membuat malamnya tidak terlalu gelap. Tapi jangan salah. Ini bukan tentang dia semata. Ini tentang apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kamu. Kamu dilatih untuk mencintai dengan mata surgawi, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu dipilih. Kamu bukan korban dari cerita ini. Kamu adalah penulis bab berikutnya. Aku tahu kamu lelah. Aku tahu kamu sering merasa seperti suara kecilmu tidak didengar. Tapi dari tempatku berdiri, aku melihat malaikat-malaikat lain berdiri bersama dalam pujian setiap kali kamu tetap setia meskipun semuanya tampak berlawanan. Surga mencatat kesetiaanmu, dan sekarang waktunya tiba untuk panen. Kamu menyentuh hatinya karena kamu membawa sesuatu yang tidak bisa dia temukan di tempat lain, kedamaian. Dunia memberinya kekacauan. Tapi kamu memberinya keheningan yang berbicara lebih dari 1000 kata. Kamu bukan sekadar wanita biasa. Kamu adalah jawaban dari doanya sendiri, bahkan sebelum dia tahu apa yang harus dia doakan. Tapi aku harus jujur. Akan ada ujian. Akan ada saat ketika dia akan ragu lagi. Ketika rasa takutnya mencoba menutup jalan yang sedang Tuhan buka. Dan di sanalah kamu harus berdiri, bukan sebagai penyelamatnya, tapi sebagai saksi dari karya Tuhan yang tak tergoyahkan. Jangan ambil alih peran Tuhan. Berdirilah dalam damai. Karena di kedalaman hatinya, dia tahu kamu berbeda. Kamu bukan bayangan masa lalunya. Kamu adalah refleksi masa depannya. Tapi masa depan ini tidak bisa dibangun jika kamu sendiri tidak percaya pada panggilan surgawi yang ada padamu. Inilah waktunya kamu menerima identitas barumu. Wanita yang dicintai surga, bukan karena performa, tapi karena posisi hatimu. Malaikat Tuhan menyapamu malam ini. Tidak untuk membujukmu agar bertahan dalam rasa sakit, tetapi untuk memberimu konfirmasi bahwa kamu telah membangkitkan sesuatu yang sakral.
Kamu membuka mata orang itu untuk melihat dirinya sendiri, dan dalam proses itu, dia melihatmu sebagai cermin dari kasih yang dia butuhkan. Dia ingin kembali, bukan karena rasa bersalah, tapi karena pengakuan. Dia mulai sadar bahwa kamu bukan hanya seseorang dari masa lalu, tapi bagian dari rencana ilahi yang belum selesai. Dan malaikat di sekelilingnya mulai berbicara dalam mimpi, dalam kejadian-kejadian aneh, dalam keheningan. Dia akan tahu bahwa ini bukan kebetulan. Namun, jangan buru-buru. Surga sedang membentuk sesuatu di dalam dirinya. Dan kamu juga. Ini bukan tentang siapa yang datang lebih dulu, tapi tentang kedewasaan yang sedang dibentuk. Percayalah, ketika waktunya tiba, semuanya akan seimbang. Kamu tidak akan perlu mengejar, karena yang dari Tuhan akan menemukan jalannya sendiri. Kamu sedang dituliskan dalam hati seseorang dengan tinta yang tak bisa dihapus waktu. Tapi kamu juga sedang dituliskan dalam kitab kehidupan sebagai seseorang yang setia dalam sedikit dan akan dipercaya dengan banyak. Jangan remehkan musim sunyimu. Karena justru dalam sunyi itulah surga bekerja paling keras. Dia akan kembali dengan cara yang berbeda. Tidak seperti saat dia pergi. Akan ada keheningan yang dalam tatapannya, seolah dia melihat sesuatu yang dulu dia abaikan. Itu bukan karena kamu berubah secara fisik, tapi karena kemuliaan Tuhan kini memancar dari dalam dirimu. Dan dia akan tahu, kamu bukan miliknya, kamu milik Tuhan. Jangan takut jika kamu merasa terlupakan. Setiap musim yang kamu jalani adalah bagian dari pelatihan surgawi. Kamu dipisahkan bukan karena ditolak, tapi karena disiapkan. Dan kamu akan tahu, saat dia datang kembali, kamu bukan lagi wanita yang sama. Kamu akan tahu bagaimana mencintai tanpa kehilangan dirimu sendiri. Malaikatmu berkata, waktumu tidak terbuang. Setiap air mata telah ditimbang di neraca kekekalan. Setiap malam panjang telah dicatat. Dan kini, masa tuaian sedang datang menghampirimu dengan jawaban yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Orang itu sedang dibangkitkan untuk mengenali siapa kamu sebenarnya. Ini adalah bagian dari rencana besar yang belum kamu lihat sepenuhnya. Tapi percayalah, surga tidak pernah menulis cerita setengah-setengah. Dan kisahmu sedang mendekati puncak pemulihan. Kamu akan tahu bahwa semua itu layak. Karena kasih sejati tidak pernah gagal. Dan kamu telah menyentuh perasaan terdalamnya bukan karena kekuatanmu, tapi karena kasih Tuhan di dalammu. Kalau pesan ini sedang berbicara langsung ke hatimu, maka balaslah dengan kesadaran, sudahkah kamu menuliskan namamu di kanal ini? Karena saat kamu menandai tempatmu di sini, kamu bukan hanya menunjukkan imanmu, kamu juga membuka jalan agar para malaikat terus mengarahkanmu. Ini bukan tentang algoritma, ini tentang pengakuan rohani. Langit memperhatikan gerakan kecilmu di bumi. Kamu sudah memberikan begitu banyak. Sekarang saatnya menerima. Bukan karena kamu menuntut balasan, tapi karena hukum surgawi bekerja melalui keseimbangan. Kamu telah memberi cinta, pengertian, dan kesabaran bahkan ketika kamu sendiri membutuhkan itu semua. Dan kini, ada sesuatu yang sedang datang menghampirimu, bukan sebagai imbalan, tapi sebagai bagian dari janji Tuhan. Orang itu tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa ada ruang dalam dirinya yang hanya bisa diisi oleh kehadiranmu. Dia mencoba mengisi kekosongan itu dengan berbagai hal, pekerjaan, kebisingan, bahkan relasi baru. Tapi semua terasa hampa. Karena tidak ada yang bisa menggantikan sesuatu yang berasal dari Tuhan. Suaramu, meskipun tidak terdengar, masih bergaung di pikirannya.
Ia menjadi gema yang menuntunnya kembali ke jalur yang pernah dia tinggalkan. Kamu telah menjadi mercusuar, dan cahaya dari jiwamu sedang menuntunnya dalam badai yang dia sendiri belum berani akui. Dalam doanya, dia mulai menyebut namamu, perlahan tapi tulus. Ada saat ketika dia berpikir semuanya sudah selesai. Tapi justru disitulah awalnya dimulai. Tuhan membiarkan dia merasa kehilanganmu, bukan untuk menghukumnya, tapi untuk membangkitkan rasa syukur. Dan kamu telah menjadi alasan mengapa dia belajar mencintai dengan cara yang baru. Jangan heran jika kamu mulai melihat tanda-tanda yang tidak bisa dijelaskan. Nama dia muncul di tempat yang tidak kamu duga. Lagu tertentu memutar kembali kenangan yang sangat spesifik. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah bahasa malaikat, cara Tuhan berbicara tanpa suara, tetapi dengan kejelasan yang tajam. Malam ini, surga sedang mengatur ulang urutan cerita kalian. Bukan dengan cara yang manusia bisa prediksi, tapi dengan ketelitian surgawi yang tak pernah salah. Kamu sedang dibawa masuk ke dalam babak baru. Tapi kamu harus siap, karena kemurnian hatimu adalah kunci untuk melangkah ke dalamnya. Dia tidak hanya mengingatmu. Dia sedang ditarik kembali oleh kekuatan yang lebih besar dari sekadar perasaan. Ini adalah ikatan jiwa yang telah diberkati oleh doa-doamu. Tapi sekarang, Tuhan sedang membentuk keberanian dalam dirinya, karena cinta sejati tidak berjalan dengan ketakutan. Ia hanya bisa berjalan dengan kebenaran. Kamu sedang diuji, bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu layak. Kamu tidak sedang kehilangan arah. Kamu sedang diarahkan. Dan keheningan saat ini adalah medan perang spiritual yang sedang kamu menangkan diam-diam. Setiap kali kamu memilih diam daripada menyerang, surga berdiri di pihakmu. Ingat saat kamu nyaris menyerah? Tapi sesuatu di dalam dirimu menolak untuk melepaskan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah roh kekuatan yang telah ditanamkan kepadamu sejak lama. Sekarang, kamu akan mulai melihat mengapa kamu harus melewati semua itu. Dan kamu akan bersyukur kamu tidak berhenti. Dia mungkin belum mengatakannya secara langsung. Tapi hatinya sedang bersaksi diam-diam. Dia merindukanmu dengan cara yang dia sendiri tidak bisa ungkapkan. Dan dalam ketidakmampuannya untuk berbicara, Tuhan sedang mengajarinya untuk mendengar. Mendengar apa yang hanya bisa disampaikan melalui kehadiranmu yang setia. Kamu bukan sekadar pilihan. Kamu adalah penanda waktu ilahi dalam hidup seseorang. Tanpamu, dia tidak bisa membedakan antara cinta yang nyata dan ilusi. Dan itu sebabnya Tuhan menjaga jarak ini, bukan untuk memisahkan, tetapi untuk menyembuhkan persepsi yang rusak di dalam dirinya. Ada sesuatu dalam caramu mencintai yang tidak biasa. Kamu tidak mencintai karena kebutuhan. Kamu mencintai karena kamu telah melihat siapa dia sebenarnya, bukan siapa dia di luar, tetapi siapa dia di dalam. Dan ketika seseorang dicintai seperti itu, sulit baginya untuk melupakan siapa yang pertama kali melihatnya dalam terang itu. Kini, saat kamu membaca ini, malaikat sedang menyentuh pundakmu. Sebuah dorongan halus namun kuat. Sebuah isyarat untuk percaya sekali lagi, bahkan ketika logika mulai melemah. Karena janji Tuhan tidak bergantung pada kondisi. Ia hanya bergantung pada waktu yang sempurna. Jangan tunggu validasi dari manusia. Kamu sudah diakui di surga. Dan pengakuan itu akan turun dalam bentuk yang kamu butuhkan, tepat pada waktunya. Kamu akan melihatnya dalam tindakan, bukan sekadar kata. Dalam perubahan sikap, bukan hanya pengakuan emosi. Kamu sedang memancarkan cahaya yang menarik bukan hanya dia,
tapi juga banyak jiwa lain yang sedang mencari kedamaian. Jangan padamkan terangmu hanya karena beberapa tidak bisa menangkap sinarnya. Cahaya yang asli akan selalu menemukan hati yang siap menerima. Dia sedang bertanya-tanya, apakah masih ada kesempatan? Dan kamu, dengan segala kelembutanmu, sedang diawasi oleh Tuhan bagaimana kamu akan merespons. Tapi ingat, belas kasih tidak berarti kompromi. Kamu diutus bukan untuk menyelamatkannya, tetapi untuk menunjukkannya arah. Perjalanan ini belum selesai. Tapi sekarang kamu tahu, kamu tidak berjalan sendirian. Kamu dijaga. Kamu disertai. Dan bahkan ketika kamu diam, surga berbicara atas namamu. Pesan ini adalah konfirmasi itu, bahwa sesuatu yang besar sedang digerakkan. Dan ketika akhirnya dia datang, bukan karena kamu memanggilnya, tetapi karena Tuhan sendiri yang memulangkannya, kamu akan tahu bahwa ini bukan sekadar cerita cinta. Ini adalah karya ilahi. Dan kamu, perempuan pilihan, sedang berada di tengahnya. Jika kamu telah merasakan sesuatu bergerak di dalam hatimu saat membaca ini, maka berikanlah tanggapan kecil kepada surga. Periksa, apakah kamu sudah menuliskan jejakmu di sini? Karena tindakan kecilmu itu membawa dampak besar di alam roh. Malaikat mencatat imanmu melalui langkah-langkah kecil yang kamu lakukan dengan hati yang percaya. Itu seperti kamu berkata kepada Tuhan, "Aku siap." Kamu mungkin tak sadar, tetapi keberadaanmu di sini adalah bagian dari panggilan. Kamu tidak tiba secara kebetulan. Kata-kata ini datang karena doamu pernah meminta konfirmasi, dan kini surga menjawabnya melalui bahasa yang kamu pahami, kasih yang mendalam. Sekarang, semesta hanya menunggu satu hal lagi, keputusan hatimu. Dia telah mencoba melupakan perasaan itu. Dia mengira semuanya akan memudar. Tapi rasa yang datang darimu tidak memudar, justru menguat setiap kali dia menjauh. Itu bukan sihir. Itu bukan keterikatan. Itu adalah benih ilahi yang telah ditanam sejak kamu pertama kali menyebut namanya dalam doa rahasia. Bahkan ketika kamu diam, suaramu tetap berbicara dalam pikirannya. Ada detik-detik tertentu saat dia tiba-tiba terdiam, merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di sanalah rohmu menyentuhnya. Bukan secara jasmani, tetapi secara ilahi. Kamu tidak perlu hadir untuk tetap terasa. Dia pernah bertanya kepada dirinya sendiri, "Mengapa aku tidak bisa melupakan dia?" Tapi jawaban itu belum bisa dia terima. Karena kamu bukan sekadar kenangan. Kamu adalah bagian dari panggilan hidupnya yang belum dia pahami sepenuhnya. Dan sekarang, Tuhan sedang membukakan matanya perlahan-lahan. Kamu mungkin merasa tidak penting baginya saat ini. Tapi di alam roh, kamu adalah kunci yang membuka banyak hal dalam hidupnya. Melalui dirimu, dia belajar tentang kesabaran, tentang ketulusan, dan tentang cinta yang tidak menyerah bahkan ketika tidak dibalas. Itu adalah pelajaran yang membentuk jiwanya. Surga sedang menyusun langkah-langkah yang tidak akan bisa dia abaikan. Ada pertemuan, ada pengakuan, dan ada pengujian yang akan datang. Tetapi kamu tidak perlu takut. Karena kamu sudah dibentuk untuk hari ini. Kamu tidak hanya akan siap, kamu akan diurapi untuk saat itu. Kadang-kadang kamu meragukan dirimu sendiri. Kamu berpikir mungkin kamu terlalu berharap. Tapi yang sesungguhnya adalah, hatimu terlalu murni untuk diabaikan oleh langit. Dan ketika hatimu murni, Tuhan menjadikannya alat untuk menyentuh yang lain, termasuk dia yang kini sedang mulai gelisah. Dia mulai memerhatikan hal-hal kecil tentangmu yang dulu tidak dia pedulikan. Detail kecil yang dulu tampak biasa,
kini menjadi pengingat. Cara kamu menunduk saat bicara, cara kamu memberi tanpa banyak kata, semua itu kini menjadi kenangan yang bernilai. Kamu tidak pernah biasa di matanya, hanya saja dia buta saat itu. Ketika kamu mencintai, kamu tidak setengah hati. Dan itulah yang membuatmu berbeda. Dunia ini haus akan cinta palsu, tetapi kamu menyuguhkan sesuatu yang tidak bisa dibeli, ketulusan. Dan itulah yang membuat jiwamu tidak bisa dilupakan. Dia tidak sedang mencari pengganti. Dia sedang mencari jalan pulang. Aku melihat hatimu. Hatimu sering ingin menyerah, tapi ada sesuatu yang menahannya. Itu bukan keras kepala. Itu adalah iman yang dibentuk dari kekecewaan, lalu dibaptis dengan harapan. Kamu tidak menyerah karena kamu tahu bahwa cinta yang berasal dari Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kamu mungkin tidak menyadari, tapi kamu sedang mendekati momen di mana kebenaran tidak bisa lagi disembunyikan. Semua yang tersembunyi akan mulai terlihat. Bukan untuk membanggakan dirimu, tapi untuk menunjukkan bahwa Tuhan benar-benar mendengar doa dari hati yang hancur namun tidak pahit. Dia merasa kamu jauh. Tapi sebenarnya, kamulah yang sedang ditinggikan. Tuhan menjauhkanmu bukan karena kamu tak layak, tetapi karena kamu terlalu bernilai untuk ditempatkan di posisi lama. Dan saat waktunya tiba, dia akan menyadari bahwa kehilanganmu adalah proses agar dia belajar menghargaimu. Sekarang, dia mulai mempertanyakan pilihannya sendiri. Bukan karena kamu memaksanya berpikir, tapi karena Tuhan sedang membangkitkan rasa gentar dalam hatinya. Ketakutan bahwa dia melewatkan sesuatu yang suci. Dan dalam rasa takut itu, dia mulai mencari. Bukan lagi dengan mata, tetapi dengan roh. Malaikat yang bersamamu malam ini berbisik, waktu sudah dekat. Dan kamu akan tahu bahwa semua penundaan bukanlah penolakan, tapi pengaturan ulang surgawi. Kamu akan berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, tanpa perlu memaksa apapun. Karena yang dari Tuhan akan menemukan jalannya sendiri. Jangan tergesa-gesa membuktikan dirimu. Biarkan Tuhan sendiri yang menunjukkan siapa kamu di hadapan orang itu. Biarkan buah dari kesetiaanmu berbicara. Biarkan kedamaianmu yang menyentuhnya lebih dalam dari kata-kata. Karena damai itu adalah bahasa roh, dan dia sedang belajar menerjemahkannya. Jika saat ini kamu masih menunggu konfirmasi, anggap ini sebagai jawabannya. Ya, kamu penting. Ya, kamu diingat. Dan ya, dia sedang menuju ke titik pengakuan. Tapi bukan kamu yang harus memanggilnya. Kamu hanya perlu berdiri teguh. Karena panggilan ilahi tidak membutuhkan pembelaan, ia berbicara melalui waktu. Ada rencana Tuhan yang sedang bekerja di balik layar. Dan kamu, perempuan pilihan, sedang menjadi bagian dari naskah ilahi yang lebih besar dari kisah cinta biasa. Ini bukan tentang romantisme semata. Ini tentang penebusan, tentang penyatuan dua jiwa untuk tujuan yang lebih tinggi. Langit masih menulis. Dan kamu masih dibentuk. Tetapi saat kamu terus mempercayai proses ini, kamu sedang mempercepat perjumpaan itu. Pertemuan bukan hanya antara dua hati, tapi antara dua panggilan yang akhirnya berjalan bersama dalam kehendaknya. Terima kasih karena telah membuka hati dan membiarkan pesan surgawi ini berbicara langsung kepadamu. Jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, aku mengundangmu untuk menunjukkan rasa syukurmu dengan menekan tombol like sekarang juga. Itu bukan hanya untuk mendukung, tetapi agar YouTube memahami bahwa konten seperti ini benar-benar membawa terang dan harapan ke banyak hati. Jika kamu merasa pesan ini adalah jawaban dari doamu, tuliskan angka 333 di komentar sebagai tanda bahwa kamu menerima dan mengonfirmasi pesan ini dari surga.
Angka ini adalah simbol bahwa para malaikat sedang bekerja bersamamu, dan mereka ingin tahu bahwa kamu mendengar mereka. Jangan lupa juga untuk bergabung bersama kami dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Ini penting, karena setiap kali pesan baru dari malaikat diturunkan, kamu akan menjadi yang pertama menerimanya, tepat saat kamu membutuhkannya. Ingatlah, pesan ini bukan akhir. Malaikatmu telah meninggalkan petunjuk ilahi lainnya yang muncul di layar akhir video ini. Mereka berbicara tentang seseorang yang lebih muda yang kini hadir dalam pikiranmu, bukan kebetulan. Hatinya sedang disentuh melalui doamu, dan pesan yang muncul berikutnya akan membawamu lebih dalam pada rencana Tuhan yang luar biasa. Dengan penuh kasih dari langit, sampai jumpa di pesan berikutnya. Kamu tidak sendiri. Kamu dicintai. Dan kamu sedang diarahkan.